Baiklah, sudah masuk semua ya. Oke, Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Anak-anakku kelas 12 IPA 2 tercinta. Sehat semua nggih? Puasa semua kan ini ya? Alhamdulillah, Pak. Pak, saya nggak puasa tapi Pak. Nggih, puasa-puasa gini jangan dijadikan alasan untuk patah semangat. Harus tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya. Juga jangan malas-malasan. Ramadan ini kita maksimalkan untuk beribadah, termasuk belajar itu termasuk juga ibadah kan ya. Ibadah untuk melawan kebodohan, menghilangkan kebodohan. Sebelumnya Bapak absen dulu. Apakah sudah hadir semua atau ada yang belum? Pertama Izra. Hadir Pak, hadir saya. Oh ya, di rumah ya? Iya, Atau lagi bantu orang tua. baik. Alhamdulillah, tetap semangat. Iya, Dan iya Pak. Aura siapa? Apakah ada? Hadir, Pak. Oh ya, hadir. Dan ada Putri, apakah hadir? Hadir, Pak. Sebenarnya Tania hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Dan Lukman, ada Lukman? Oh, tadi ibunya Lukman izin ke Bapak, katanya Lukman opening di rumah sakit apa ya? Ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Oh, nggak ada kabar itu. Coba nanti ditanyai di grup coba. Mungkin kalau mau menjenguk bersama-sama. Kemudian Asep, tadi juga Asep menghubungi Bapak, katanya izin dulu karena ada peralihan jadwal bantu orang tua. Buat cari uang tambahan katanya. Ya, buat kalian yang diberi kecukupan orang tuanya harus banyak bersyukur gitu. Karena tidak semua orang bisa beruntung. Pokok harus tetap semangat kuliah, jangan kendor. Puasa ya puasa, nanti tetap semangat. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa ini, ada yang tahu? Bentar, Bapak share screen lah. Present now. Layar. Oke. Muncul. Bentar lagi. Cek. Sudah muncul ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang elektrokimia. Ada yang tahu elektrokimia apa itu? Nggak tahu Pak. Belum. Oke. Jadi elektrokimia ini lanjutan dari bab yang sebelumnya, yaitu kita mempelajari reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, selanjutnya yang minggu lalu kita sudah belajar tentang redoks. Selanjutnya kita akan belajar tentang elektrokimia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang redoks. Nah,
dengan kita belajar tentang redox ini, kita sudah memenuhi prasyarat, setidaknya memenuhi prasyarat untuk belajar elektrokimia. Karena di materi elektrokimia ini kita akan menemui banyak sekali tentang redox, mulai dari reaksi, penyataan reaksi, kemudian juga menghitung bilangan redox yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke elektrokimia. Elektrokimia sendiri berasal dari susunan dua kata, elektro dan juga kimia. Di mana elektro ini kita bisa pahami secara sederhana, yaitu tentang perlistrikan. Seperti teman-teman kita jurusan teknik elektro itu kan mereka membahasnya tentang dunia perlistrikan. Kemudian di sini ada kimia. Jadi elektrokimia di sini yaitu sebuah cabang ilmu kimia yang membahas tentang reaksi kimia dengan melibatkan listrik di dalamnya. Kita lihat ya. Elektrokimia adalah salah satu dari cabang ilmu kimia yang mengkaji tentang perubahan bentuk energi listrik menjadi energi kimia dan juga sebaliknya dengan melibatkan reaksi redox. Nah, di sini ketemu dengan reaksi redox lagi. Jangan sampai lupa materi-materi yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang redox. Kemudian apa itu sel elektrokimia? Di dalam elektrokimia sendiri nanti ada pembagiannya ada dua, nanti Bapak jelaskan. Keduanya di situ kita mempelajari tentang sebuah sel, sebuah perangkat. Itu merupakan suatu sel atau tempat terjadinya aliran elektron yang disebabkan oleh perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Begitu pula sebaliknya, dari kimia menjadi listrik, juga dari listrik menjadi kimia. Nah, kemudian sel elektrokimia di sini dibagi menjadi dua seperti yang sudah Bapak bilang tadi, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sini ada yang tahu perbedaannya sel volta dan sel elektrolisis? Coba saya ingin mendengar suara dari Ezra. Ayo, silakan. Yang sekilas Anda Mana, Pak? Ya, apa? Sel volta sama elektrolisis, Pak. Nggih. Oke, Sepengetahuan saya ini, Pak, kalau sel volta itu nilainya volt, tapi kalau sel elektrolisis saya belum tahu, Pak. oh ya, boleh. Oke, enggak apa-apa, nanti sambil jalan juga kita akan sekarang mengetahuinya. Oke, yang pertama yaitu sel volta di sini. Nah, pengertiannya sendiri yaitu sel elektrokimia dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redox yang spontan. Nah, di sini sel volta di sini sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan melibatkan reaksi redox spontan. Redox spontan itu yang bagaimana? Kemarin. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sel volta di sini susunannya bagaimana sih? Sini kita bisa lihat sel volta di sini ada sepasang elektroda, dua elektroda yang berbeda yaitu anoda dan katoda.
dan juga ada jembatan garam. Jembatan garam di sini berfungsi sebagai jalur atau perantara mengalirnya elektron maksud saya. Pada sel ini anoda berfungsi sebagai elektroda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Jadi yang kita ketahui minggu lalu kan ya, arus listrik mengalir dari positif ke negatif, yaitu pada sel volta arus listrik mengalir dari katoda menuju anoda. Kemudian yang perlu diketahui pada elektrokimia ini kita menyebut katoda dan anoda itu sebagai tempat terjadinya di katoda terjadi proses, ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, di katoda itu terjadi proses reduksi dan di anoda itu terjadi proses oksidasi. Bisa anak-anak ketahui, bisa anak-anak ingat singkatan yang Bapak berikan yaitu KRAO. Ini buat mudah mengingat ya, biar tidak kebalik di mana yang terjadi oksidasi, di mana yang terjadi reduksi. KRAO di sini K katoda itu terjadi reaksi reduksi, kemudian A itu anoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, biar tidak terbalik. Dalam sel volta arus listrik mengalir dari katoda menuju anoda. Nah, reaksi kimia yang terjadi pada sel volta itu berlangsung secara spontan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, sel volta mengubah energi dari suatu reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Oke, dilanjut dulu. Mungkin ada pertanyaan, bisa disimpan dulu ya, nanti Bapak kasih kesempatan. Nah, apa saja contoh dari sel volta? Sel volta ini dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menemui contoh sel volta. Contoh sederhana yaitu pada batu baterai yang ada di warung-warung itu, seperti Bapak sebut merek ya, BSD, Alkalin, itu juga merupakan contoh sel volta. Kemudian ada pada aki, ini yang aki basah, lebih tepatnya aki basah. Mungkin contoh lain mungkin ada, nanti bisa dicari sendiri. Kemudian lanjut untuk penulisan dalam notasi sel volta, yaitu bentuknya seperti ini, yaitu anoda, kemudian larutan ion pada anoda, kemudian dipisahkan dengan simbol jembatan garam, kemudian baru larutan ion pada katoda, kemudian dituliskan katodanya. Contohnya ya seperti ini, Cu2+ dengan Zn bereaksi menghasilkan Cu padatan Cu dan menghasilkan Zn12. Jadi kita urutkan yaitu anoda itu yang mengalami apa tadi? KRAO. Anoda mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi kan Zn. Zn menjadi Zn2+. Kita lihat bilangan oksidasinya Zn. Zn yaitu bilangan oksidasinya berapa? Ada yang tahu? Tania mungkin? Iya, tapi gimana? Coba tuh bilangan oksidasi Zn menjadi
larutannya menjadi ionnya. Bapak. Ya, gimana? Oh, kalau lupa nanti kita bahas saja. Nah, di sini Zn itu bilangan oksidasinya 0, kemudian menjadi bentuk ionnya Zn2+. Berdasarkan peraturan penentuan bilangan oksidasi, apabila ada ion, maka bilangan oksidasinya yaitu jumlah ion tersebut. Jadi di sini Zn kan ya, anoda mengalami oksidasi dari 0 menjadi 12. Oke. Nah, jadi kita sudah menemukan mana anodanya, mana katodanya. Dan dapat kita tuliskan sesuai rumusan notasi sel tersebut. Kita tuliskan Zn sebagai anoda, kemudian anoda dalam bentuk ionnya yaitu Zn2+, dan dipisahkan dengan jembatan garam. Kita tuliskan katoda dalam bentuk larutan ionnya yaitu CO2+, dan katodanya yaitu CO. Nah, di sini bagiannya yaitu ada karet volta. Nah, karet volta di sini menyatakan tingkat kemudahan dan kesukaran suatu elektroda dalam mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, di sini yaitu semakin urutan karet volta ini elektrodanya semakin ke kiri, itu semakin mudah mengalami oksidasi, atau semakin kiri maka disebut sebagai oksidator, reduktor kuat. Begitu sebaliknya, semakin ke kanan maka semakin mudah mengalami reduksi atau oksidator kuat. Biar lebih paham, mungkin tadi ada yang ingin bertanya, silahkan. Bapak beri kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan Nak Izra. Tanya apa? Baik Pak. Untuk saya itu ingin bertanya itu untuk yang spontan sama yang tidak spontan itu Pak. Itu gimana nentukannya Pak ya? Oh ya, yang spontan sama tidak spontan ya. Oke Pak, Coba terima usulkan. kasih. Coba kasih bagian soal. Nah. Nah, di sini ada modul. Coba kita pelajari di sini ya. Sistem penentuan kespontanan reaksi redoks yang pertama itu berdasarkan perhitungan potensial standar. Nah, kita bisa melihat potensial standarnya. Berhitung spontan atau tidaknya suatu reaksi redoks ditunjukkan oleh nilai potensial standar sel atau disingkat E sel yang dihasilkan. E sel yang bernilai positif itu yang lebih dari 0 itu menunjukkan bahwa reaksi redoks berlangsung spontan. Begitu juga sebaliknya. Nah, semakin besar nilai E sel, maka semakin mudah mengalami dan semakin sulit mengalami tidak. Itu juga sebaliknya. Biar tidak kesulitan, mungkin kita ingat satu saja. Jadi semakin besar nilai potensial sel, maka akan semakin mudah mengalami reduksi. Nah, itu saja. Jadi sebaliknya tidak bisa diapalkan. Nah, rumus E sel sendiri yaitu E sel pada katoda dikurangi E sel pada anoda. Nah, syarat untuk suatu reaksi reduksi berlangsung spontan itu E sel total E selnya itu lebih dari 0. Yang disebutkan di modul ini, maka
katodanya itu harus lebih besar dari anodanya agar selnya nanti hasilnya positif. Untuk contoh soalnya di sini, ketahui sel dari Ag plus Fe2 plus Zn2 plus dan Mg2 plus. Kemudian untuk contoh soalnya itu berdasarkan data potensial standar tersebut, tentukan reaksi redoks di bawah ini apakah dapat berlangsung spontan atau tidak. Penulisan sel yang pertama itu A. Contoh A, kita lihat ya. Pada contoh A itu Fe2 plus reaksi dengan Zn menjadi Fe padatan Fe dan Zn2 plus. Pada katoda kita lihat katoda itu yang mengalami Krau, yang mengalami reduksi. Di sini yang mengalami reduksi yaitu Fe2 plus menjadi Fe. Reduksi dari bilangan Pilok sebesar 2 plus menjadi 0 kan ya. Dan pada anoda yaitu terjadi oksidasi Zn jadi Zn2 plus. Oksidasi dari bilangan Pilok 0 menjadi 2. Lihat di sini hasil dari katoda yaitu pada sel Fe2 plus yaitu sebesar min 0,44 volt kan ya. Kemudian untuk anodanya itu min 0,76 volt. Di sini kita lihat katoda sama anodanya itu lebih besar katodanya. Jadi yang kita lihat rumus tadi, katoda lebih besar dari anoda, maka reaksi reduksinya berlangsung spontan. Itu untuk yang spontannya. Dan kita cari contoh yang tidak spontan, yaitu ada soal nomor C. Nah, kita lihat yang C. Itu soal Fe2 plus dengan 2Ag menjadi FeS plus 2Ag plus. Bukan katodanya yaitu reduksi. Itu Fe2 plus menjadi Fe mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Kita lihat juga nilai potensialnya untuk katoda tadi yaitu Fe min 0,44. Kemudian untuk akhirnya yaitu positif 0,8 volt. Nah, ini bisa kita lihat bahwa potensial dari katoda itu lebih kecil dari anoda. Jadi selnya nanti bernilai negatif karena selnya bernilai negatif, maka reaksi redoks itu berlangsung secara tidak spontan. Begitu ya untuk contoh penerapan dari reaksi redoks yang spontan dan mana reaksi redoks yang tidak spontan. Itu ya, Nak Ezra. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin? Saya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, tadi suaranya agak dengung. Oh iya. Saya mau bertanya, untuk cara menentukan katoda dan anoda itu Pak bagaimana ya, agar tidak terbalik gitu. Terima kasih. Oke, agar tidak terbalik. Nah, yaitu tadi ya, seperti yang Bapak bilang tadi ada, biar kita tidak lupa, Bapak buat singkatan yaitu Krau. Yang katoda itu yang mengalami reduksi dan yang anoda itu yang mengalami oksidasi. Nah, di sini dapat kita lihat mana yang katoda, mana yang anoda dengan menggunakan tadi mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Mana katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi.
Kemudian juga bisa kita lihat dengan deret volta. Apabila kita sudah memahami tentang deret volta, kita dapat menentukan mana yang menjadi anoda, mana yang menjadi katoda. Nah, di sini ya. Di sini yang menjadi katoda itu kan ada CU ya. Kita lihat CU sama ZN itu letak deret voltanya bagaimana. Di sini CU berada di lebih kanan dan ZN berada di lebih kiri ya. Untuk elektroda yang pada deret volta itu terletak pada sebelah kiri, itu menandakan semakin mudahnya mengalami oksidasi. Di mana anoda itu kan elektroda yang mudah mengalami oksidasi. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwa Zn itu berada di sebelah kirinya CU, maka yang berada di sebelah kiri itu yang sebagai anoda, dan begitu pula berlaku sebaliknya, yang berada di kanan itu yang menjadi katoda. Oke, sama kan ya. Oke, bagaimana Nak Putri? Alhamdulillah sudah paham Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita latihan soal. Bentar ya. Oke, mungkin Bapak kasih waktu berapa menit? 1 menit cukup ya? 1 menit atau berapa? 2 menit? Ini Bapak kasih waktu 2 menit. Nanti kita bahas sama-sama. Soalnya dikerjakan tadi, tentukan anoda dan katoda. Tempat mulai dua cara, yaitu yang pertama melihat nilai E-selnya, kemudian bisa kita gunakan deret volta juga, dan mana yang menggunakan elektroda kita gambarkan notasi selnya, notasi sel yang tadi. Oke, sudah ya. Coba dijawab. Untuk yang contoh soal A, menentukan anoda dan katoda, coba tanya aja model yang juara kami. Tania mana Tania? Ya, jadi jawaban nomor Ya. SN kebalik, maaf. Karena itu adalah ya, kemudian katodanya roda SN. Apakah benar, Pak? Oh ya, katodanya SN, anodanya AL. Nggih. Oke, nanti kita bahas. Kemudian yang B, coba Aura. Mana Aura? Kok kangen suaramu? Ya Pak, yang termasuk elektroda negatif itu anoda Pak. Anodanya. Oke. Selanjutnya yang C. C itu Isra mana Isra? Hadir Pak. Notasi untuk yang notasi sel itu Pak. Itu perlu saya tuliskan atau saya sebutkan saja Pak? Sebutkan urutannya saja Pak.
Oh, urutannya itu AL, Mm-mm. AL13, Mm-mm. terus yang SN itu SN12 terlebih dahulu, setelah itu SN, Pak. Oh ya, oke. Sudah benar rutinnya. Kita coba bahas bersama ya, Pak. Jawaban yang pertama yaitu katanya tadi ya, katodanya SN, anodanya L. Ya, bisa kita lihat di nilai E0-nya tadi, yaitu E0 AL lebih kecil dari E0 SN. Kita lihat. Ya, AL-nya lebih kecil dari SN. Juga kita bisa lihat di garis voltanya. Nah, AL sama SN letaknya di mana? AL ternyata ada di sebelah kiri SN, jadi bisa kita sebut sebagai anodanya. Benar tadi ya? Jawab oleh saya. Kemudian yang B, dalam manakah yang merupakan elektrod dan negatif dalam jalur kita dan negatifnya itu anoda. Oke, benar. Ini nanti kebalikan dari jadi sel volta sama sel elektrolisis itu nanti saling terbalik untuk sebutannya. Misal di sel volta elektrod dan negatifnya anoda, di sel elektrolisis itu anodanya. Kemudian yang C, mutasi selnya. Oke, benar tadi yang disebutkan oleh Ezra, sudah urut ya, anoda, kemudian ionnya dipisahkan dengan jembatan garam, ionnya, kemudian baru katoda. Oke, lanjut dulu. Itu kita masuk ke sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini yaitu kebalikannya dari sel volta tadi adalah sel yang menggunakan arus listrik untuk melangsungkan reaksi redoks tidak spontan. Dalam sel volta tadi reaksi redoksnya berlangsung spontan, ya. Tapi di elektrolisis ini tidak spontan. Jadi kita memerlukan bantuan dari luar, yaitu dengan menambahkan energi listrik agar reaksi itu bisa berlangsung. Elektrolisis sendiri yaitu peristiwa penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Nah, di mana arus listrik yang mengalir nanti akan menyebabkan terjadinya reaksi kimia, yaitu membantu terjadinya reaksi redoks yang tidak spontan. Juga pada sel elektrolisis di sini terjadi perubahan energi, yaitu energi listrik menjadi energi kimia. Kebalikannya sel volta. Kemudian seperti apa sih rangkaian dari elektrolisis? Nah, di sel elektrolisis itu sama, ada dua elektroda, yaitu katoda dan anoda. Cuma di sini kebalikannya tadi yang volta. Yang volta itu elektroda negatifnya. Jadi apa? Elektroda negatifnya itu anoda ya. Nah, di sini di sel elektrolisis yang berperan sebagai elektroda negatif itu katodanya, jadi kebalikannya. Anodanya sebagai yang positif. Oke. Nah, pada sel elektrolisis reaksi kimia tidak terjadi secara spontan, tapi melalui perbedaan potensial yang dipicu dari luar sistem. Itu dengan penambahan pengaliran listrik tadi. Anoda berfungsi sebagai elektroda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif, sehingga arus listrik mengalir dari anoda ke katoda, mengalir dari sisi positif ke sisi negatif ya. Oke, kemudian contoh dari penerapan sel elektrolisis di sini contohnya yaitu pada pemurnian logam. Kemudian pada penyembuhan. Penyembuhan di sini anak-anak
mungkin sering melihat ada motor yang memiliki mesin mengkilap seolah-olah bersih. Nah, itu merupakan contoh dari penyembuhan, yaitu proses krom, pelumasan logam mesin dilumasi dengan campuran dari kromium dan campuran lainnya, sehingga terlihat lebih mengkilap dari mesin-mesin biasanya. Kemudian reaksi-reaksi yang terjadi pada elektrolisis, nah di sini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi pada katoda dan reaksi pada anoda. Dengan reaksi katoda sendiri itu ada berbagai syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ion-ion logam golongan 1, 2A serta logam aluminium dan mangan 12 itu tidak mengalami reduksi, melainkan yang tereduksi itu air, yaitu pelarutnya. Di sini dalam ion-ionnya dalam bentuk aqueous, ya, larutan. Airnya di sini tereduksi menjadi 2H2O dengan 2 elektron terlepas, kemudian menjadi hidroksido larutan 2H-. Tapi di sini perlu diperhatikan, jika yang dielektrolisis merupakan lelehannya, maka yang tereduksi itu kationnya. Ini kan lelehan logam, berarti tidak ada pelarut, maka yang tereduksi langsung logamnya sendiri, bukan air, karena tidak ada pelarut, jadi tidak ada air, kandungan airnya. Contohnya itu jika kation H+ itu berasal dari suatu asam, maka ion H+ itu tereduksi menjadi H2. Reaksinya sebagai berikut. Kemudian syarat yang selanjutnya itu ion-ion logam selain golongan tadi, golongan 1A, 2A, kemudian aluminium dan mangan, apabila tereduksi menjadi logamnya, itu mengendap selain golongan 1A, 2A, dan aluminium juga mangan, apabila tereduksi itu akan menjadi logamnya, itu mengendap pada katoda, contohnya itu Ni12 larutan, dalam larutan itu akan tereduksi menjadi padatan nikel. Sebenarnya yaitu reaksi yang terjadi pada anoda. Tadi katoda, selanjutnya anoda. Nah, jika anoda terbuat dari zat inert di sini artinya itu tidak mudah bereaksi dengan zat yang lain. Contohnya itu anoda platinum, karbon, kemudian emas. Nah, itu akan terjadi yang pertama, jika anion yang menuju anoda adalah anion OH dari suatu basa, mungkin basa NaOH atau lainnya, maka ion OH tersebut akan teroksidasi berdasarkan sama reaksi berikut. OH- menjadi 2 molekul air dan gas oksigen dengan massa 4 elektron. Yang selanjutnya yaitu jika anionnya merupakan golongan halogen, yaitu Cl, Br, Cl-, Br-, dan I-, maka ion tersebutlah yang teroksidasi. Ya, dengan reaksi yang bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian ada yang selanjutnya yaitu jika anionnya berupa sisa-sisa asam oksi, contohnya yaitu sisa dari asam-asam sulfat, kemudian asam nitrat, itu SO4 2-, dan NO3-, maka anodanya itu tidak teroksidasi, melainkan yang teroksidasi itu airnya dengan pengolahan berikut. Nah, kemudian jika anoda terbuat dari logam aktif
anoda sebutlah yang langsung mengalami oksidasi. Contoh logam aktif di sini yaitu ada perak dan juga tembaga. Di sini pakai anoda itu akan langsung mengalami oksidasi menjadi persamaan berikut menjadi Ag+ dengan melepaskan satu elektron. Begitu juga pada logam Cu. Oke, untuk penyampaian materi sudah sampaikan semua oleh Bapak, dan kita akan mencoba kuis ini. Kuisnya mudah Pak. Untuk mengetes pemahaman anak-anak, kita coba kuis sebentar. Linknya Bapak share di grup. Oke. Bisa dicek di grup dulu. Oh, waktunya sudah habis ya. Wah, tidak terasa ini waktunya ternyata sudah habis. Ya udah, untuk kuisnya mungkin kita laksanakan di lain pertemuan saja. Nanti untuk selanjutnya Bapak kasih tugas ya. Tugas ini enggak terlalu sulit kok. Bisa teman-teman kerjakan LKS pada halaman 69. Nanti bisa dibuka ya. 69 itu untuk yang bagian isian singkat saja. Yang pilihan ganda tidak usah. Kemudian karena waktunya sudah habis, kita masuk ke kesimpulannya. Ada yang mau coba menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini? Silakan. Saya, Putri, Pak. Aura. Ya, silakan Putri. Semangat sekali, Putri. Kesimpulan dari pelajaran ini tadi, elektrokimia itu terdiri dari sel volta sama sel elektrolisis, Pak. Oke, benar. Pertama, selanjutnya ada lagi? Saya, Pak. Siapa itu? Aura ya? Aura, ya. Silakan Aura. Melanjutkan dari kesimpulannya Putri tadi bahwa sel volta itu dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sel volta. Kemudian untuk yang sel elektrolisis apa Aura? Kebalikannya. Itu sel elektrolisis. Kemudian untuk sel elektrolisis itu pada sel volta elektron mengalir dari katoda ke anoda, sedangkan di sel elektrolisis dari anoda ke katoda. Oh ya, oke. Sudah cukup dulu ya kesimpulannya. Bapak masih mengajar ke kelas sebelah. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah punya pembelajaran dari Bapak. Minggu depan kita akan coba kuis sebentar untuk mengetes pemahaman dari kalian. Jangan lupa belajar, tetap semangat puasanya, semangat belajar, semangat beribadah juga. Oke, Bapak tutup sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.